apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Why don't you bring your girlfriend? The way she eyes me down excites me. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Fitri, mahasiswa dari Universitas Mula Warman dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan intelektual puisi dari mata kuliah apresiasi puisi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 5. Nah, di sini saya akan mengulas kembali tentang pemahaman saya pada materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok 5. Yang dimana pada materi tersebut dijelaskan ada sejarah dari teori intelektual, lalu ada konsep dasar teori intelektual, ada prinsip intelektual, lalu ada analisis hubungan intertekstual, lalu ada penerapan hubungan tersebut intertekstual terhadap puisi. Lalu yang pertama kita masuk ke dalam sejarah teori intelektual. Nah, teori ini yang berkembang dari strukturalisme di Prancis pada tahun 1900-an, 1960-an melalui kontribusi Julian Kristeva dan Michel, lalu berfokus pada hitungan antara teks dan teks lain. Di sini Kristeva melihat teks sebagai mozaik atau kutipan dari referensi, sementara dari Refraza menekankan pemahaman makna teks baru melalui keterkaitannya dengan teks-teks terdahulu. Di mana di Indonesia teori ini perkerai pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an dengan kontribusi penting dari Pradopo yang dimana menganalisis puisi modern dan tradisi sastra. Lalu ada konsep dasar teori intelektual. Nah, konsep dasarnya menurut Pradopo mengacu pada hubungan kompleks antara teks baik yang mendahului maupun yang mengikuti. Lalu mencerminkan bahwa setiap karya sastra merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Istilah ini berasal dari gabungan kata lain inter dan tektus yang menggambarkan jalinan antara teks yang melibatkan aspek seperti genre, wacana, dan elemen lain. Konsep hipogram oleh Michel menekankan bahwa teks baru seringkali merupakan transformasi dari kajian intelektual. Nah, kajian ini memerlukan pemahaman konteks mendalam seperti yang dijelaskan oleh Pradopo dan mencakup hubungan pengaruh di mana satu teks mempengaruhi yang lain dan hubungan kebetulan di mana teks memiliki kesamaan tema dan pengaruh langsung. Lalu di sini ada prinsip intelektual. Prinsip-prinsip ini
Dalam kajian sastra melibatkan analisis hubungan, yang dimana antara teks yang mencakup berbagai aspek intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Kristeva, setiap teks merupakan hasil transformasi dan teks-teks berikut sebelumnya yang berfungsi sebagai teks bentuk atau bentuk permutasi dari teks lain. Nah, di sini juga ada Napiyah mendefinisikan prinsip-prinsip seperti ini, yang dimana transformasi, hipologi, dan ekspansi, modifikasi, dan ekspansi. Lalu menurut Pradopo menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah dan prinsip hipogram, yaitu teks yang mendasari karya-karya berikutnya. Seperti dari yang disampaikan Rivater, memperluas konsep ini dengan menambahkan bahwa makna karya sastra dipahami melalui hubungan dengan teks-teks terlebih dahulu, termasuk melalui modifikasi, konversi, dan ekspansi hipogram. Prinsip ini, intelektual ini membantu dalam mengembangkan makna karya sastra dengan menganalisis jalinan dan pengaruh antara teks. Lalu ada analisis hubungan intelektual. Nah, pendekatan intelektual ini seperti yang dijelaskan oleh H.M. Zir dan Rohman pada tahun 2016 melibatkan analisis hubungan di antara teks untuk memahami pembentukan suatu makna melalui interaksi tersebut. Nah, kita masuk ke langkah-langkah utama mencakup penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan teks untuk menciptakan dialog antara teks dari berbagai budaya. Lalu pembacaan berulang-ulang membantu dalam menangkap berbagai nuansa dari referensi yang lebih mendalam. Sedangkan perbandingan dan penilaian teks memungkinkan evaluasi persamaan dan perbedaan antara teks serta interaksi mereka. Nah, lalu di sini ada penerapan hubungan intelektual puisi. Nah, di sini penerapan hubungan intelektual dari hubungan intelektual antara puisi. Di sini mereka mengambil puisi Amir Hamzah, Padamu, Jua, dan Doa oleh Khairul Anwar. Nah, mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam penggambaran Tuhan serta ekspresi spiritual. Keduanya menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, namun dengan pendekatan gaya ekspresi yang berbeda. Nah, hubungan intelektual antara puisi Padamu Jua oleh Amir Hamzah dan Doa oleh Khairul Anwar menunjukkan perbedaan. Perbedaannya itu perbedaan dan persamaan dalam penggambaran kata Tuhan dan ekspresi spiritual. Nah, pada puisi Padamu Jua menggambarkan Tuhan dengan metafora romansa sebagai kekasih yang penuh kasih. Sementara pada puisi Doa menawarkan perspektif berbeda dalam bentuk spiritual, di mana menampilkan variasi dalam cara mengekspresikan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang materi dari kelompok 5 yang sudah dipaparkan atau dijelaskan. Sekian dari pemahaman saya tentang materi yang telah dipaparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.